Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Di ANS kembali menjumpai Anda bersama saya Suparamadanti dan ini berita selengkapnya. Pemirsa, kabar duka datang dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita bernama Raya meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing. Saat dilarikan ke rumah sakit, korban sudah dalam keadaan kritis. Hingga tim medis menemukan cacing keluar dari hidungnya. Hasil pemeriksaan menyebutkan balita berusia 3 tahun ini mengalami infeksi cacing gelang yang sudah menyebar ke organ vitalnya. Diperparah dengan kondisi gizi buruk dan stunting, dokter menegaskan penyebab kematian bukan hanya infeksi cacing, tetapi juga spesies dan komplikasi penyakit lain, termasuk meningitis akibat TBC. Kasus ini menimbulkan keprihatinan masyarakat luas. Dinas Kesehatan Jawa Barat pun menyampaikan permintaan maaf dan berjanji meningkatkan program kesehatan termasuk pemberian obat cacing rutin serta pemantauan gizi anak agar tragedi serupa tidak dapat berulang kembali. Demikian berita hari ini mengenai anak kecil yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing. Saya Suparamadanti pamit undur diri dan berita selanjutnya akan dibawakan oleh Destin. Pemirsa, saya Destina Putri Nur Adaha. Kita awali berita utama hari ini dengan informasi dari Istana Negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara peresmian ini berlangsung pada hari Rabu 23 Juli 2025. Logo yang diresmikan menampilkan angka 8 dan 0 yang didesain saling terhubung tanpa ujung, sebuah bentuk yang menyerupai simbol infinity atau tidak terhingga. Desain ini merupakan karya anak bangsa dan dimaknai sebagai simbol pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bentuk tersebut melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan serta menjadi manifestasi kesejahteraan rakyat dan tekad bangsa dalam menggapai cita-cita menuju Indonesia yang maju. Tak hanya logo, Presiden juga memperkenalkan tema resmi peringatan HUT RI ke-80 yang akan diperingati pada 17 Agustus 2025 mendatang. Tema yang diusung adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Presiden menegaskan bahwa tema ini dipilih karena sejalan dengan visi besar negara dan mencerminkan arah perjuangan bangsa Indonesia. Ia juga berharap agar tema ini tidak hanya sekedar slogan tetapi benar dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian informasi utama kami siang ini. Kita semua berharap semangat persatuan dan kemerdekaan terus terjaga dalam semangat membangun Indonesia yang lebih maju. Saya Destina Putri Nur Adaha, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Maharani, siswa dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung, kelas 11 Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berita mengenai penumpang angkot jadi korban penganiayaan. Polisi menyelidiki penganiayaan terhadap seorang penumpang perempuan di kawasan Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Korban diduga adalah supir angkot D01 dan lelaki yang menganiayaannya adalah supir angkutan umum tersebut. Adapun video penganiayaan ini beredar luas di media sosial. Supir berinisial B diduga sebagai pelaku, ujar Kapolsek Ciputat Timur Komisaris Besar Bambang Askar melalui keterangan pers pada Jumat 5 September 2025. Bambang mengatakan personelnya telah mendatangi pul angkot D01 di Ciputat, Tangerang Selatan untuk bertemu dengan komunitas supir angkot. Polisi menemukan angkot dengan nomor polisi B1028 WTX itu diparkir di wilayah KP Bulak Barat, Serua, Ciputat. Kendaraan tersebut yang diduga digunakan oleh B seperti yang terlihat dalam video. Kami sudah mengamankan 1 unit angkot berikut STNK asli, serta meminta keterangan sejumlah saksi, kata Bambang. Berdasarkan keterangan saksi, B memang sempat membawa mobil ke daerah Palmerah, Jakarta Barat sebelum akhirnya kendaraan tersebut dipulangkan ke pemilik dan diparkirkan di Serua. Menurut Bambang,
Tempat kejadian perkara dugaan penganiayaan tersebut berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, yakni di Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru. Untuk itu, ia akan berkoordinasi Polsek dan Polres setempat. Video penganiayaan terhadap seorang perempuan di angkot ramai diperbincangkan di media sosial. Video berdurasi 30 menit itu menunjukkan dua perempuan yang tengah mengendarai sepeda motor merekam sebuah angkot berwarna biru. Supir angkot bertuliskan tujuan Ciputat, Lebak Bulus, Kebayoran itu membawa seorang perempuan di jok depan. Nampak pintu angkot itu sempat terbuka dalam video. Salah satu akun yang mengunggah video itu adalah volunteer netizen. Dalam keterangannya, akun itu mengatakan pelaku diduga memukul dan menjabak korban. Korban sempat terlihat hendak lompat dari mobil karena penganiayaan itu. Supir juga disebut saksi sempat menendang korban, ujar akun itu pada Kamis 4 September 2025. Siaran pagi ini telah berakhir. Terima kasih telah mendengarkan berita tentang penumpang angkot jadi korban penganiayaan. Dan terus pantau situs web kami untuk berita terbaru. Jaga kesehatan dan selamat pagi. Saya Novita Maharani mengakhiri siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton setia, kembali lagi bersama saya Siti Anissa Azhara dalam program berita terbaru untuk Anda. Kali ini kami hadirkan kabar dari Bandar Lampung tentang keluhan warga terhadap layanan internet yang terputus cukup lama hingga hampir 20 jam. Sejak Senin, tanggal 15 September 2025, pelanggan IndiHome di wilayah Teluk Betung Utara dan sekitarnya mengaku tidak dapat mengakses layanan internet maupun wifi mereka. Gangguan berlangsung cukup lama, hampir seharian penuh. Kondisi ini menimbulkan keresahan warga karena internet sudah menjadi kebutuhan pokok untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, dan menjalankan usaha. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak lapangan, penyebab gangguan adalah kerusakan kabel serat optik milik Telkom. Kabel tersebut diduga rusak akibat adanya pekerja galian proyek di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Akibat putusnya kabel utama ini, jaringan internet otomatis lumpuh di beberapa kawasan, meski sebagian titik mulai dilakukan perbaikan. Namun, hingga kini belum seluruh pelanggan bisa kembali terhubung. Gangguan yang hampir 20 jam ini berdampak langsung pada berbagai sektor. Banyak warga yang bekerja dari rumah tidak bisa menyelesaikan tugas mereka tepat waktu. Siswa dan mahasiswa yang mengandalkan akses daring untuk belajar pun kesulitan mengikuti materi. Selain itu, para pelaku usaha kecil dan menengah juga merasakan kerugian karena tidak bisa melayani transaksi digital dan komunikasi dengan pelanggan. Sejumlah warga bahkan terpaksa mencari alternatif jaringan internet dari tempat lain seperti kafe atau layanan operator seluruh, meski harus mengeluarkan biaya tambahan. Warga menyampaikan keluhannya dengan menghubungi layanan pelanggan IndiHome maupun teknis di lapangan. Mereka berharap pihak penyedia layanan segera memberikan solusi serta penjelasan resmi mengenai penyebab dan estimasi waktu pemulihan jaringan. Namun, hingga berita ini disiarkan, belum ada pernyataan terbuka dari pihak Telkom maupun pemerintah kota mengenai tindak lanjut atas gangguan yang terjadi. Demikian informasi mengenai gangguan layanan internet IndiHome di Bandar Lampung yang dikeluhkan warga. Kami akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan kabar terbaru apabila ada keterangan resmi dari pihak terkait. Saya, Siti Anissa Azhara, terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita selanjutnya.